Jangan-jangan Pak Jokowi sebagai presiden mengetahui kasus itu tapi tidak punya keberanian untuk memprosesnya. Lalu, ini kan korupsi di lingkungan Pertamina terjadi antara rentan tahun 2018 hingga 2023. Artinya ini kan terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti itu, Bang Efriza. Dan kemudian baru diungkap sekarang. Kalau Bang Efriza melihat apakah ini menjadi kegagalan penanganan korupsi di era Jokowi atau justru ada hal lain yang bisa dibaca, Bang Efriza? Iya, kalau dianggap bahwa ini kegagalan di eranya Pak Joko Widodo, ini adalah sebuah sinyal memang di era Pak Joko Widodo, jangan-jangan bukan gagal, tapi memang kasus korupsi itu tidak mau diberantas. Diketahui tapi dibiarkan. Nah, ini adalah suatu hal yang kok bisa sampai 5 tahun. Ini yang perlu diselesaikan, diusut oleh Kejagung. Dan yang kedua, jangan-jangan Pak Jokowi sebagai presiden mengetahui kasus itu tapi tidak punya keberanian untuk memprosesnya. Atau yang ketiga, Kejagungnya ini tidak punya keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tidak punya rasa untuk membela kepentingan rakyat. Rasa membela kepentingan rakyat itu harus hadir di dalam setiap pejabat publik. Karena kalau tidak, akan ada pembiaran, akan ada merasa bahwa ini adalah suatu hal biasa saja. Dan yang keempat, bisa jadi kasus ini memang ada pemainnya. Pemain dalam tanda kutip ini adalah aktor utamanya yang berada di posisi puncak dari Kementerian BUMN misalnya, atau yang mengelola BUMN, ataupun di dalamnya itu tanpa dilakukan pengawasan yang ketat karena kesadaran bahwa ada kasus ini dan kemudian pengawasan itu tidak terlalu ketat supaya tidak muncul ke permukaan. Dan sisi yang lain, inilah yang terjadi. Bagaimana subsidi kita selalu tinggi, selalu meningkat, tapi ujung-ujungnya masyarakat tidak pernah merasakan dampak pemberian subsidi ataupun merasakan manfaat subsidi secara masif. Oke, jadi Anda mengatakan tadi berbagai kemungkinan bisa terjadi, ada mungkin aktor di balik layar semua ini sehingga kasus yang harusnya bisa diungkap saat itu seperti seolah-olah dibiarkan begitu ya Bang Efriza ya. Kemudian sekarang baru mengemuka ke publik dan terungkap oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Iya, ini berarti menunjukkan memang ada upaya dari Presiden Prabowo untuk membela kepentingan rakyat. Sisi yang kedua bisa dibaca dari kasus ini. Jika Pak Prabowo membiarkan, menjadi pertanyaan publik, apakah Pak Prabowo ini masih ada keterkaitan, ada kekhawatiran oleh orang-orang yang pernah menjabat sebelumnya yang bermain di sana, ataupun kekhawatiran wajah publik akan merasakan bahwa era pemerintahan Pak Jokowi itu adalah gagal dalam memberantas korupsi. Nah, ini adalah pertanyaan publik yang harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah ia sebagai presiden mau menyelesaikan kasus ini? Yang kedua, ataukah ia mau menyelesaikan kasus ini hanya di tingkat dasar saja, tidak sampai ke tingkat puncak, karena khawatir wajah Pak Presiden Jokowi dianggap gagal dalam memberantas korupsi. Nah, hal-hal ini yang perlu dijelaskan dengan terang benderang, dengan sebuah perintah, sebuah arahan bahwa Kejagung harus menyelesaikan kasus ini dengan terang benderang dan tidak peduli wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merupakan dianggap sekarang ini Presiden Prabowo menjalankan Kabinet Indonesia tahap kedua, tapi Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa ia tidak pandang bulu. Ia berkepentingan untuk rakyat, tidak peduli. Walaupun yang dulunya adalah orang yang membantu pemenangannya, tapi ternyata pemerintahannya buruk, maka biarlah publik yang memberikan sentimen itu. Biarlah publik yang menjudge siapa yang bermain di belakang dan siapa yang dianggap gagal mengelola pemerintahan dan negara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.